Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya merupakan perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan mendemonstrasikan hasil proyek mini kami, yaitu mata kuliah matematika. Pada proyek mini ini, kami akan menjelaskan terkait dengan perhitungan volume benda botol menggunakan hampiran dan juga penentuan pusat massa. Selamat menyaksikan. Tujuan dari percobaan ini, yang pertama menentukan konsep integral yang akan digunakan untuk menentukan volume botol. Yang kedua, menentukan titik pusat massa dari lamina dengan menggunakan konsep integral. Yang ketiga, menentukan volume botol dengan menggunakan konsep integral yang sudah dipilih pada tahap pertama. Dan yang terakhir, membandingkan volume dari hasil perhitungan menggunakan konsep integral dengan volume botol yang tertera pada kemasan dari produk. Dalam percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah gunting, yang kedua penggaris, yang ketiga pensil. Dan bahan yang digunakan adalah yang pertama botol kemasan. Kami menggunakan botol kemasan merek Lem Mineral. Yang kedua kardus, dan yang ketiga lem. Langkah-langkah penyelesaian untuk menghitung volume bola adalah yang pertama, pilih terlebih dahulu botol yang akan digunakan. Pada percobaan ini kami menggunakan botol merek Lem Mineral. Yang kedua, menentukan konsep integral. Pada percobaan ini kami menggunakan konsep integral dengan volume benda putar untuk menghitung volume dari botol. Yang ketiga, menentukan fungsi yang mewakili bentuk dari botol. Yang keempat, botol diambil gambarnya, difoto, lalu dicetak untuk menentukan pusat massa dari lamina. Dan yang terakhir, menghitung titik pusat massa dari lamina menggunakan integral. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana caranya kami menghampiri volume botol yang kami gunakan. Jadi pertama-tama kami tentunya harus mencari fungsi yang sesuai lah atau mirip gitu dengan bentuk botolnya. Jadi ini misalnya botol kami ya. Jadi kami harus set tentunya dia sekitar memiliki skala tertentu gitu ya. Jadi misalnya satu satuan tersebut kita definisikan sebagai 1 cm. Jadi ini 24 cm, sehingga batas atasnya itu, batas bawahnya itu atau batas kirinya itu adalah 0 dan ini 24. Dan ininya untuk bagian sininya ini kami sesuaikan dengan beberapa fungsi tertentu gitu. Nah, karena kalau kita lihat di sini bahwa botol ini tuh kayak simetri gitu ya. Artinya kita di sini bisa memutar dengan hanya menggunakan satu fungsi gitu. Jadi maksud saya adalah di sini kita hanya perlu menggunakan fungsi yang merepresentasikan setengah dari botol ini. Jadi kita nggak perlu tahu gitu fungsinya yang bawah atau atas, karena fungsi yang atas dan yang bawah atau yang kanan dan kiri ini itu tuh sama gitu maksudnya. Jadi dia akan diputar seperti ini. Jadi caranya adalah pertama-tama kita akan set sumbu putar dari botol ini itu akan di tengah-tengah sini. Lalu di sumbu putarnya itu dia akan ada fungsi di atasnya yang merepresentasikan bagian atas dari fungsinya saja atau bagian bawahnya saja. Itu terserah. Jadi kami menggunakan bagian atasnya biar lebih mempermudah perhitungan. Nah, jadi ya seperti inilah kira-kira. Jadi sumbu putarnya akan di-set lalu akan ada fungsi yang merepresentasikan seperti ini. Nah, jadi berikut ini adalah fungsi yang kami gunakan. Jadi terdapat fungsi ini ya, fungsi yang atas ini. Tapi fungsi-fungsi ini memiliki ya batas yang berbeda-beda gitu. Maksudnya adalah dimana di fungsi-fungsi ini itu tuh kami definisikannya itu berbeda untuk setiap interval agar sesuai dengan bagaimana bentuk botolnya. Jadi di interval 0 sampai 3,02 itu misalnya itu kami gunakan fungsi linear, terus di sini ada yang fungsi lain gitu. Nah, kalau untuk lebih jelasnya gimana caranya kami menghitung volumenya, ini nih jadi kalau kita lihat di sini bagian sini ya, yang ini ada fungsi fx, yaitu yang kami definisikan tadi sebagai berbagai persamaan atau yang ada pada interval tertentu. Jadi ini berbeda-beda untuk setiap intervalnya, ada 10 fungsi di sini. Dan sumbu putarnya itu tentunya adalah y sama dengan 0. Jadi kami juga karena ini adalah
volume daputar metodenya, jadi kami menggunakan salah satu metodenya, itu adalah metode cakram, di mana partisi yang kami gunakan itu adalah tegak lurus dengan siku putarnya. Karena di sini siku putarnya adalah Y sama dengan 0, jadi partisinya yang kami gunakan itu adalah seperti ini gitu, secara vertikal. Dan berarti akan ada nilai delta XI. Jadi kalau seandainya ini adalah sebuah tabung, saat ini kami putar seperti ini gitu ya misalnya, jari-jari yang akan ada di sini adalah Fx, sehingga dalam menghitung integral ini kami dapat menghitung volumenya dengan integral, yaitu adalah, jadi untuk persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung volumenya adalah bahwa volume akan sama dengan I dikali dengan integral dengan batas 0 sampai 24 sesuai dengan batas botol yang sebenarnya dikali dengan Fx kuadrat dx. Jadi ya intinya adalah seperti itu, karena jari-jari misalnya botol ini itu jari-jarinya adalah sebagai Fx. Nah, jadi sesuai yang tadi kami setelah sampaikan, jadi mesinnya itu berubah fungsi piecewise ya. Jadi ada beberapa interval tertentu. Ini adalah partisinya. Lalu di sini adalah hitungannya. Jadi untuk perhitungannya sendiri kami hitung saja dan kami mendapatkan bahwa besar volume yang kami dapatkan adalah 533,4 ml. Dimana untuk volume sebenarnya dari botol ini adalah 600 ml. Jadi sehingga karena volume yang kami dapatkan adalah 523,4 ml dan volume yang ada itu sebenarnya adalah 600 ml, kami mendapatkan galat sebesar 11,1%. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan pusat massa lamina dari botol tersebut. Dalam menentukan pusat massa lamina homogen yang merupakan representasi dua dimensi dari botol tersebut, kita akan menggunakan fungsi Fx yang telah kita buat tadi. Selain itu, kita juga akan menggunakan Gx yang merupakan negatif dari Fx, karena lamina dari botol merupakan suatu bentuk yang simetris terhadap sumbu X. Kemudian kita akan menentukan massanya. Delta Mi bisa diaproksimasikan sebagai delta Fxi dikurangi Gxi dikali delta Xi, atau yang bisa kita tulis juga sebagai massa sama dengan 2 kali delta integral 0 sampai 24 dari Fx dx. Kemudian kita akan mencari momen terhadap sumbu Y yang bisa dirumuskan sebagai delta MYI diaproksimasikan sebagai Xi kali delta Fxi dikurangi Gxi dikali delta Xi, atau bisa kita tulis juga sebagai My sama dengan 2 kali delta integral dari 0 sampai 24 X kali Fx dx. Kemudian kita akan mencari momen terhadap sumbu X yang bisa kita rumuskan sebagai delta Mxi diaproksimasikan sebagai Fxi ditambah Gxi dibagi 2 dikali delta Fxi dikurangi Gxi delta X. Karena Gxi sama dengan min Fxi, maka nilai ini nanti akan menghasilkan 0. Maka momen terhadap sumbu X bernilai 0. Kemudian kita akan mencari koordinat dari pusat massa laminanya. Yang pertama kita akan mencari koordinat X-nya dulu, yang dapat dirumuskan sebagai momen di sumbu Y dibagi massa tadi, atau yang bisa kita hitung dengan integral dari 2. Kemudian kita akan mencari koordinat dari pusat massa laminanya tadi. Pertama kita akan mencari titik absisnya dulu, yang dapat dirumuskan sebagai My dibagi massanya tadi, atau yang dapat dirumuskan lagi sebagai 2 delta kali integral dari 0 sampai 24 X Fx dx dibagi 2 delta dikali integral 0 sampai 24 Fx dx. Kemudian kita akan melakukan perhitungan integralnya, dan setelah kita hitung kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 12,24. Lalu kita akan mencari titik Y-nya.
titik Y-nya itu bisa didefinisikan sebagai NX per masanya tadi, dan karena NX-nya tadi kita dapat 0, maka titik Y-nya itu juga akan 0. Maka titik koordinat pusat massa laminanya ada di titik 12,42,0. Oke, ini ada gambar dari botol, grafik botol yang sudah kita tempelkan di styrofoam. Di sini bisa dilihat kita menggambar koordinat fungsinya, dan setelah dicari kita menentukan titik pusat massanya itu ada di sini, yaitu di titik 12,42,0. Dan kalau kita coba seimbangkan di titik ini, maka dia akan seimbang karena ini pusat massanya. Tapi kalau kita geser sedikit ke titik lain, dia akan jatuh. Berdasarkan dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pertama, untuk mengukur volume botol dapat menggunakan konsep volume benda putar dengan memanfaatkan integral, di mana fungsi dapat mewakili bentukan lekukan botol pada tiap partisi. Kedua, penentuan titik pusat massa dari bentuk botol yang bersifat homogen dapat dihitung menggunakan konsep integral untuk benda dua dimensi. Idenya yaitu melakukan distribusi massa area terhadap sebuah koordinat X dan Y. Ketiga, volume botol dapat dihitung menggunakan metode integral dengan membagi botol menjadi beberapa partisi sesuai dengan bentuk lekukan botol. Kemudian didapatkan hasil volume botol sebesar 533,4 ml. Kemudian yang keempat, pengukuran pada volume botol dengan menggunakan perhitungan integral dapat dibandingkan dengan volume yang tertera pada kemasan, yaitu 600 ml. Nilai galat yang diperoleh adalah 11,1%, yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembagian partisi yang tidak sesuai dengan bentuk aslinya dan juga kesalahan dalam pengukuran.